Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 yang gue rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 16 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ya, gue tentunya sudah memiliki topik-topik pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana topik pemberitaan yang pertama ini adalah mengenai Kenny Omega ya, yang berpendapat mengenai dirinya dalam memuncaki PWI 500 di tahun ini. Lalu selanjutnya ini pun kita pun mendapatkan update terbaru mengenai status kontrak Pete Dunne bersama WWE. Dan yang terakhir ini pun gua sudah memiliki hasil daripada launching rebranding daripada NXT yang kini dikenal sebagai NXT 2.0. So biar tidak panjang lebar lagi ya, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan memberikan beberapa berita mengenai bintang-bintang daripada AEW yang akan gua mulai dari Jon Moxley. Sebagaimana yang gua sempat kabarkan ya dalam video Villain Wrestling Update sebelumnya ya, bahwa Jon Moxley ini pun direncanakan akan ditarik ya dalam partisipasinya dari show New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley, karena show tersebut pun berlangsung ya atau dilaksanakan di tanggal yang sama dengan pelaksanaan daripada pay-per-view AEW yaitu Full Gear di tanggal 13 November mendatang. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh New Japan Pro Wrestling of America yang mengatakan bahwa Jon Moxley pun tidak akan berpartisipasi di event tersebut, dan sebagai gantinya New Japan ini pun akan menghadirkan Will Ospreay untuk hadir di event Battle in the Valley. Dan selain nama Will Ospreay yang akan hadir, sudah ada nama-nama lain yang juga dipastikan akan hadir di show tersebut ya. Seperti ada Tomohiro Ishii, lalu ada Never Openweight Champion yaitu Jay White, dan juga Strong Openweight Champion Tom Lawler ya. Dan untuk show Battle in the Valley itu sendiri pun akan dilaksanakan di San Jose, California ya guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang datang dari bintang AEW lainnya, atau lebih tepatnya lagi ini datang dari AEW World Champion yaitu Kenny Omega. Dimana berita ini pun datang pada saat Kenny Omega ini pun menghadiri Pro Wrestling Illustrated Podcast yang dibawakan oleh PWI Editor-in-Chief yaitu Kevin McAlvany, yang dimana dalam podcast tersebut Kenny Omega ini pun mengatakan bahwa persaingan untuk memuncaki PWI 500 di tahun ini pun merupakan persaingan yang cukup ketat ya. Namun melihat daripada persaingan tersebut ya, Kenny Omega ini pun mengatakan bahwa dirinya pun tidak pernah membayangkan bahwa dirinya pun bisa memuncaki PWI 500 di tahun ini ya, karena dia merasa sudah ada beberapa nama lainnya yang lebih pantas untuk berada di posisi nomor 1 ya. Seperti ada nama Will Ospreay yang dia rasa sepanjang tahun itu Will Ospreay itu berada di nomor 1 ya, apabila dia tidak berkutat dengan cederanya. Lalu juga ada kedua nama lainnya, yaitu ada nama Shingo Takagi dan juga Roman Reigns, yang dirasa oleh Kenny Omega kedua nama tersebut pun bisa dengan cukup mudahnya berada di ranking 1 di PWI 500 di tahun ini gitu ya. Dan namun apabila kita melihat bagaimana Kenny Omega ini bertanding ya, atau performa Kenny Omega selama 12 bulan ke belakang, di mana Kenny Omega ini pun sudah memegang 3 world title secara sekaligus ya dalam 3 promotion berbeda, yaitu dari AEW, Impact Wrestling, dan juga AAA di Meksiko. Yang dimana selama dia menjadi juara dari ketiga promotion itu, dia pun sudah menghadapi Jon Moxley, Andre El Idolo, dan juga Christian Cage, yang menggambarkan bahwa Kenny Omega ini pun menghadapi berbagai lawan dalam varian yang sangat amat berbeda begitu guys ya. Yang gua rasa itu adalah salah satu poin penting ya, bagaimana si Kenny Omega ini pun bisa memenangkan atau bisa berada di posisi ranking nomor 1 untuk PWI 500 ya. Dan juga sebagaimana Kenny Omega ini pun sering untuk mempertahankan title-nya ya, yang gua rasa pada saat si Kenny Omega ini pun masih memegang ketiga title tersebut ya, terutama pada saat Kenny Omega memegang AEW dan juga Impact World Championship gitu ya. Gua rasa Kenny Omega ini pun hampir 2 minggu sekali ya dia mempertahankan gelarnya gitu guys ya.
Yang itu lagi-lagi menjadi poin penting juga bagaimana si Kenny Omega ini pun lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya ya. Dan ada satu hal pentingnya mengapa Roman Reigns menurut gua tidak bisa berada di ranking 1 ya. Yang menjadi satu poin penting itu adalah pada saat feud daripada Kevin Owens menghadapi Roman Reigns ya. Yang gua rasa itu terlalu panjang ya. Yang sampai 3 match ya kalau nggak salah. Itu hanya dalam ukuran pay-per-view, belum lagi dengan match-match antara keduanya yang dilibatkan dari dari show SmackDown-nya sendiri gitu guys ya, yang gua rasa itu menjadi poin kurang ya dalam variety lawan ya, atau keberagaman lawan yang dihadapi oleh Roman Reigns gitu guys ya selama 1 tahun terakhir ini gitu. Yang gua rasa sih sebenarnya nilai finalnya baik si Kenny Omega dan juga Roman Reigns ini kayaknya tipis ya bedanya ya untuk selisihnya. Dan kita pun berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya. Ini datang daripada WWE ya, yang dimana gua akan mulai dengan kabar kontrak Pete Dunne bersama WWE ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pete Dunne ini pun sempat dikabarkan akan habis masa kontraknya bersama WWE itu di akhir bulan lalu. Namun berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Fightful Select ya, bahwa Pete Dunne ini pun baru saja menyetujui kontrak barunya bersama WWE, sehingga dia pun masih akan bersama WWE setidaknya di 3 tahun ke depan ya. Yang dimana untuk kontrak barunya ini sendiri pun langsung ditawarkan secara personal oleh Triple H ya, sebelum Triple H ini pun harus absen karena mengalami masalah kesehatan ya, terkait kesehatan jantungnya ya, yang pernah gue sampaikan di video-video yang saya update sebelumnya. Dan Pete Dunne pun kini pun menjadi salah satu bagian di main event daripada launching daripada NXT 2.0, di mana dia pun terlibat dalam pertandingan Fatal 4-Way match ya, yang dimana Pete Dunne ini pun akan menghadapi Tommaso Ciampa, Kyle O'Reilly dan juga LA Knight untuk menentukan juara baru untuk gelar NXT Champion gitu guys ya. Dan kita pun berharap saja ya bahwa Pete Dunne bisa mengembangkan lebih baik lagi karirnya di WWE ya, karena Pete Dunne ini pun sudah memiliki track record yang cukup baik ya selama dia berkarir di WWE, di mana dia pun menjadi salah satu pemegang gelar terlama untuk NXT UK Championship ya, di belakang Walter. Dan selain itu pun dia pun pernah memenangkan NXT Tag Team Championship bersama Riddle ya, pada kala itu ya, setelah mereka sebelumnya berhasil memenangkan Dusty Rhodes Tag Team Classic ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan hasil daripada launching NXT 2.0, yang dimana show ini pun gua rasa tentu memiliki penampilan yang cukup kontras dengan NXT sebelumnya, karena apabila di NXT sebelumnya kita pun melihat warna yang kental dari brand tersebut itu adalah hitam dan juga emas. Namun kali ini penampilan daripada NXT 2.0 pun lebih cerah dan juga colorful gitu guys ya. Dan penampilan mencolok lain itu adalah daripada arena NXT sekarang, yang dimana sekarang NXT ini pun dilaksanakan di WWE Performance Center ya, yang dimana sebelumnya mereka itu dilaksanakan di Full Sail Center ya. Dan dalam launching NXT 2.0 ini sendiri pun kita pun bisa melihat banyak debutan ya yang tampil di show kali ini ya, yang dimana gue hitung sebanyak 6 orang debutan ya yang melakukan debutnya di show kali ini, yang dimana debutan yang pertama ini adalah Bron Breakker, yang dimana Bron Breakker ini pun melakukan debutnya pada kala dia pun bertanding menghadapi LA Knight ya dalam pembuka show NXT kali ini, yang dimana dalam kehadiran ini pun ya si Bron Breakker ini pun memotong promo daripada LA Knight ya di awal acara, pada kala si LA Knight itu pun melakukan promo terkait Samoa Joe melepas title NXT Championship, yang dimana dia mengatakan bahwa Samoa Joe ini melepaskan title tersebut bukanlah karena dia mengalami cedera, melainkan dia takut kepada seorang LA Knight ya yang akan mengancam dirinya sebagai NXT Champion gitu ya. Namun tidak lama berselang hadirlah si Bron Breakker, yang kita ketahui bahwa sebenarnya Bron Breakker ini adalah Bronson Reed Steiner ya, yang merupakan anak daripada legenda WWE yaitu Rick Steiner, dimana penampilan Bron Breakker ini pun mengingatkan kita akan ayahnya ya, dan juga
pamannya, yang dimana dia menggunakan baju khas atlet para penggulat amatir ya, atau penampilan seperti Kurt Angle, namun memiliki warna yang merepresentasikan warna baru daripada NXT, yaitu banyak warna colorful lah. Dan dalam pertandingan tersebut ya, dalam pertandingan perdana daripada Bron Breakker ini pun secara mengejutkan dia pun berhasil mengalahkan LA Knight ya, setelah dia berhasil melakukan finishing move-nya yang gua bilang cukup mirip dengan gerakan big ending miliknya Big E ya. Dan siapa berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match ya, antara Imperium menghadapi tim daripada Josh Briggs bersama debutan lainnya yaitu Brock Jensen, di mana Brock Jensen itu sendiri pun merupakan anak daripada mantan penggulat WWE yaitu Ben Buchanan ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya, Imperium pun masih menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tag team terbaik di NXT saat ini, setelah mereka ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Pada kala Fabian Aichner pun berhasil mengeksekusi double hook DDT ya dari top rope kepada Brock Jensen. Namun selain kemenangan daripada Imperium, kita pun bisa melihat ya bahwa NXT pun nampak mereka ini pun cukup memberikan showcase ya kepada para debutannya yang dipertunjukkan pada kala di pertandingan tersebut. Brock Jensen pun dia mendapatkan sebuah momen di mana dia pun berhasil mendominasi Marcel Bartel dan juga Fabian Aichner ya. Walaupun pada akhirnya Imperium tetaplah menjadi pemenangnya gitu. Di Asia pun berlanjut lagi ada pertandingan single match ya antara B-Fab menghadapi Katrina Cortez, yang gua rasa walaupun pertandingan pun cukup singkat ya, dan B-Fab ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun ini pun bisa dibilang menjadi showcase bagi B-Fab ya, karena selama ini kita pun mengetahui bahwa B-Fab ini pun sangat amat minim ya untuk mendapatkan kesempatan untuk bertanding gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi, ini ada tag team match ya antara Kaden Carter menghadapi Casey Catanzaro menghadapi Gigi Dolan dan juga Jessie Jane, yang dimana pertandingan ini pun harus berakhir dengan disqualification ya, karena kita pun melihat adanya interupsi yang dilakukan oleh Mandy Rose ya pada kala dia mencegah gerakan double tag team move dari Kaden Carter dan juga Casey Catanzaro, yang dimana interupsi dari Mandy Rose ini pun mengantarkan kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu adalah 6-woman tag team match ya antara tim daripada Mandy Rose, Gigi Dolan dan juga Jessie Jane menghadapi tim daripada Sarray bersama Kaden Carter dan juga Casey Catanzaro, yang dimana pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh tim Mandy Rose ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada squash match yang dipertunjukkan oleh Ridge Holland, yang dimana dia pun bisa mengalahkan dengan mudahnya yaitu seorang Dre Maverick. Dan berlanjut lagi, ini pun ada pertandingan tag team match ya, di mana The Creed Brothers dari Diamond Mine yaitu Julius dan juga Brutus berhasil mendominasi lawannya Dan German dan juga Trevor Skelly. Dan pasca kemenangan Creed Brothers atas Dan German dan juga Trevor Skelly ya, kita pun melihat ada anggota baru lagi yang diperkenalkan oleh Diamond Mine, yang dimana ini adalah seorang penggulat wanita yang bernama Ivy Nile ya, yang dimana ini pun menjadi debutan wanita satu-satunya di show NXT kali ini gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan Fatal 4-Way match ya untuk memperebutkan NXT Championship. Namun sebelum pertandingan ini pun berlangsung, kita pun sempat melihat sebuah video yang mempertunjukkan bahwa Kyle O'Reilly ini pun diserang oleh Pete Dunne dan juga Ridge Holland. Namun serangan ini pun bisa dicegah dengan kehadiran daripada Von Wagner. Dan atas penayangan daripada video tersebut gitu ya, William Regal selaku general manager daripada NXT pun mengumumkan bahwa Kyle O'Reilly ini pun tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan untuk memperebutkan NXT Championship karena alasan medis. Dan atas hal tersebut begitu ya, maka penggantinya adalah orang yang menolong Kyle O'Reilly dari serangan Pete Dunne dan juga Ridge Holland, yaitu adalah Von Wagner, yang dimana Von Wagner itu sendiri pun merupakan anak yang bernama Ashley Carl Bloom ini sendiri pun merupakan anak daripada Matt Bloom ya, yang merupakan pelatih kepala daripada WWE Performance Center gitu ya. Yang dimana hal tersebut pun cukup mengejutkan nih, karena seorang debutan ini pun melakukan debutnya dalam pertandingan title match ya untuk memperebutkan NXT Championship. Dan dalam pertandingan ini pun ya, pada akhirnya Tommaso Ciampa ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia melewati pertandingan yang cukup sengit ya. Dan kemenangan pertandingan tersebut pun menjadikan Tommaso Ciampa ini pun menjadi juara NXT Championship
sebanyak 3 kali ya, dan itu pun menyamai rekor Samoa Joe sebelumnya gitu guys ya, sebagai pemegang gelar NXT terbanyak ya. Dan show pun berlanjut lagi ke sesi akhir daripada NXT 2.0, yaitu adalah acara pernikahan daripada Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis, yang akhirnya pun kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu pernikahan di pro wrestling yang berakhir dengan good ending ya. Walaupun kita pun sempat melihat adanya beberapa drama yang terlibat di acara pernikahan ini ya, pada kala sang penghulu ini mengomentari mengapa si Dexter Lumis ini pun tidak melakukan sumpah pernikahan, yang pada akhirnya pun Dexter Lumis pun memutuskan untuk melakukan chokehold ya kepada sang penghulunya, yang pada akhirnya pun Beth Phoenix yang menggantikan penghulu sebelumnya untuk menjadi penghulu di pernikahan tersebut, yang pada akhirnya ini pun menjadi good ending untuk pernikahan daripada Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis ya. Namun ada hal menarik lainnya yang terjadi ya, di mana setelah pernikahan ini pun berlangsung, kita pun diperlihatkan bahwa Tommaso Ciampa ini pun menyaksikan acara pernikahan Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis dari area backstage, yang dimana dia menyaksikannya melalui layar televisi. Dan pada saat Tommaso Ciampa menyaksikan pernikahan tersebut, kita pun bisa melihat debutan NXT yaitu Braun Breaker itu pun menghampiri Tommaso Ciampa dan memberikan selamat atas kemenangan Tommaso Ciampa untuk menjadi juara baru untuk NXT, dan sebaliknya Tommaso Ciampa pun memberikan selamat kepada Braun Breaker ya untuk kemenangannya dalam debutnya di NXT gitu guys ya. Dan mereka pun saling berjabat tangan, dan dalam momen tersebut pun kita bisa melihat ada sesi tatap menatap yang cukup awkward ya, yang dipertunjukkan oleh Braun Breaker dan juga Tommaso Ciampa, yang sepertinya itu pun mensimbolismekan bahwa Braun Breaker ini pun membawa era baru untuk NXT, yang menunjukkan bahwa hey dude, era lu akan segera berakhir gitu ya. Era lu Tommaso Ciampa, era lu di NXT pun akan segera berakhir ya. Yang gua rasa itu adalah pesan yang dibawakan oleh adegan tersebut gitu guys ya. Dan itu pun menutup show daripada NXT 2.0 yang dilaksanakan di tanggal 14 September kemarin ya. Dan gua pun ada beberapa pandangan yang gua rasa ini sangatlah show daripada Vince McMahon ya, yang menunjukkan bahwa inilah Vince McMahon yang mengendalikan show NXT 2.0 kali ini gitu guys ya. Yang gua rasa ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Triple H, tidak ada sangkut pautnya dengan William Regal, tidak ada sangkut pautnya dengan Shawn Michaels yang selama ini sudah membangun brand NXT ya sampai yang kita kenal saat ini gitu ya. Dimana tentunya bagaimana cara matchmakingnya, yang gua rasa ini sangat amat Vince McMahon sekali, sangat amat raw sekali. Bagaimana Braun Breaker yang secara debutan ini pun bisa mengalahkan LA Knight dengan cukup mudah, yang dimana LA Knight ini pun sebenarnya pun terlibat dalam sebuah pertandingan untuk memperebutkan NXT Champion, yang gua rasa ini pun sangat amat memalukan bagi LA Knight ya. Dan gua merasa kasihan ya kepada LA Knight, seakan dia pun sudah jatuh tertimpa tangga pula ya untuk peribahasanya kepada LA Knight untuk nasib yang dia alami di launching daripada NXT 2.0 ini gitu ya. Setelah dia kalah kepada debutan Braun Breaker, lalu juga dia harus kehilangan kesempatannya untuk memenangkan NXT Championship, yang gua rasa kemungkinan LA Knight pun akan dipromosikan ke main roster pada kala WWE Draft ini berlangsung gitu guys ya. Lalu bookingan yang aneh lagi itu adalah Von Wagner debutan, melakukan debutnya langsung bisa memperebutkan gelar NXT Championship. Kurang absurd apa lagi gitu guys ya. Lalu hal absurd lainnya yaitu bagaimana sebuah match ini pun dibuat untuk membuild match lainnya, yang bagaimana kita lihat adalah pada match tag team match antara Gigi Dolan bersama Jesse James menghadapi Kaisi Alonso bersama Kaden Carter ya, yang dimana match itu pun menjadi build up untuk match selanjutnya, yang dimana itu adalah ciri khas Raw banget, itu adalah ciri khas daripada Vince McMahon. Dan tentunya bagaimana pesan yang ditunjuk pada sesi akhir daripada show NXT 2.0 yaitu adalah pada saat
Bron Breakker berjabat tangan dengan Tommaso Ciampa. Yang seakan menunjukkan bahwa era daripada NXT yang dibangun oleh Triple H ini pun akan segera berakhir gitu guys ya, dan mungkin tidak akan ada jejaknya sama sekali gitu guys ya, apabila masa transisi dari NXT sebelumnya ke NXT yang sekarang ini pun sudah dijalani sepenuhnya gitu guys. Yang gua rasa ini bukanlah NXT 2.0, yang lebih tepat lagi gua rasa bisa disebut sebagai Raw 2.0 ya, karena ini seakan NXT sekarang itu pun menjadi show Raw mini ya, versi mininya gitu guys ya, atau versi Performance Center, yang dimana show NXT sekarang ini pun didelivery dengan cara Raw, namun bintang-bintangnya itu adalah sebagian besar akan diisi oleh para pendatang baru. Yang gua rasa memang arah WWE sekarang ini pun memang ingin menonjolkan sport entertainment, dan mereka ini pun ingin meninggalkan image pro wrestling ya, yang gua rasa sekarang sport entertainment dan juga pro wrestling itu merupakan dua entitas yang sangat berbeda gitu guys ya. Dan atas hal tersebut ya, gua rasa sudah tidak ada lagi ya pengaruh daripada William Regal, Triple H dan juga Shawn Michaels, dan gua rasa sekarang Vince McMahon ini sudah secara absolut memegang kendali daripada NXT ya. Dan walaupun kita pun masih melihat William Regal menjadi general manager, namun kita pun bisa melihat bagaimana William Regal ini pun tidak berdaya ya, hingga dia pun harus mengumumkan Von Wagner sebagai pengganti daripada Kyle O'Reilly. Walaupun memang gua rasa masih tepat ya daripada Vince McMahon memilih Tommaso Ciampa sebagai juara baru untuk gelar NXT, karena itu pun langkah yang tepat ya, karena tentunya Vince McMahon pun tidak ingin kehilangan secara sekaligus untuk para fans OG daripada NXT itu sendiri ya, pada para fans asli daripada NXT yang sudah mengikuti NXT sejak lama gitu guys ya. Namun apabila apa yang dilakukan pada NXT 2.0 ini pun masih terus berlangsung, gua rasa gua ya bisa menyebutkan secara yakin bahwa para fans OG daripada NXT pun secara perlahan-lahan pun akan meninggalkan NXT sekarang gitu guys ya. Yang gua rasa apabila NXT tidak bisa menarik pasar baru gitu ya, ini pun akan mengantarkan NXT menjadi akhir gitu ya untuk NXT ini gitu guys. Dan itu saja sih yang bisa gua komentari mengenai launching daripada NXT 2.0. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling ya, baik itu dari AEW, Ring of Honor, Impact Wrestling, dan New Japan Pro Wrestling. Dan bagi kalian yang memang mencari update terbaru seputar sport entertainment yang dibawakan oleh WWE, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, peng.